Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan mereview TWS dari Oase ya. Ini Oase Hero T. Ini tuh yang TWS yang dibikin Oase itu buat menjangkau bagi kalian yang budgetnya ngepas karena harga Hero T ini cuman 200 ribuan, berbeda dengan Oase QC yang kemarin sempat gue review. Meskipun dia mempunyai jenis yang sama kayak gini ya. Jadi ini modelnya mirip seperti Apple AirPods tapi jauh lebih terjangkau. Terus gimana nih dengan kualitas TWS harga 200 ini? Langsung aja kita bahas. Ini dia Oase Hero T. Oke, seperti biasa awal-awal gue akan bahas mengenai spesifikasi dan build quality-nya ya. Kalau kesan pertama gue megang Hero T ini, gue ngerasa ini tuh bentuknya mirip tempat bedak ya. Jadi ini mungkin cocok bagi para wanita yang pengen punya TWS, taruh di tas tapi bentuknya nggak terlalu TWS banget gitu. Simple, case-nya bulat seperti ini dengan finishingnya black glossy ya. Jadi sebenarnya black glossy ini plus minus sih. Mungkin bagi sebagian orang dia akan lebih memperlihatkan sisi eksklusifnya gitu ya. Tapi kalau buat gue ini tuh malah jadi cenderung cepat kotor karena kalian harus rajin-rajin ngelap. Ini tuh fingerprint magnet banget tuh, kayak ada bekas tapak tangannya terlihat di case-nya ini. Sisi bawah belakangnya ada charging portnya. Ini udah menggunakan USB Type-C ya. Untuk build quality-nya menurut gue cukup oke buat range harga yang hanya 200 ribu. Terus kita buka, kita lihat dalamnya ini tuh udah ada LCD indikator charging baterainya. Jadi kalau kita cabut seperti ini, kita taruh magnetiknya dan dia akan ngasih lihat di LCD-nya 49% itu sisa kapasitas baterai yang ada di case-nya. Dan kalau earbud-nya ini nge-charge, dia akan kayak gini nih lambangnya, naik turun kayak gini. Dan kalau udah full dia biasanya berhenti lambangnya. Terus kalau kalian lihat di earbud-nya juga ada LED merahnya, itu menandakan dia masih dalam mode charging. Kalau udah full warnanya berubah jadi warna biru. Terus selanjutnya untuk speaker size-nya, dia mempunyai speaker size sebesar 10 mm ya. Jadi again ini bentuknya seperti Apple AirPods, jadi ini nggak full nge-seal kuping kalian karena kalian masih bisa mendengarkan suara dari luar. Untuk fittingnya sendiri, menurut gue fitting yang seperti ini tuh typical earphone yang fittingnya tuh nyaman dalam penggunaan jangka panjang. Karena biasanya kalau pakai in-ear tuh kuping gue cenderung lebih capek ya, terkadang jadi gatal juga. Tapi kalau di sini tuh dalam pemakaian jangka panjang sejam lebih tuh gue nggak menemukan masalah yang berarti. Jadi untuk fittingnya kebetulan ini tuh nyaman buat telinga gue. Selanjutnya Bluetooth version ini tuh udah Bluetooth 5.1. Jadi ini Bluetooth yang baru banget ya yang dikeluarkan. Untuk latensinya menurut gue ini tuh masih cukup oke. Bahkan buat di harga 200 ribu ya ini capable lah. Jadi kalau kalian buat streaming YouTube, buat main casual gaming seperti Mobile Legends, itu tuh masih oke kok. Jadi nggak ada masalah yang berarti. Tapi kalau kalian udah heavy gamer, misalkan pakai yang buat first person shoot seperti COD Mobile dan lain sebagainya, gue sarankan dengan kalian langsung beli TWS gaming aja, karena biar gimana pun latency di sini tuh nggak sebaik di TWS gaming pada umumnya. Terus lanjut mengenai kapasitas baterai. Kapasitas baterai di case-nya ini 220 mAh. Kalau dalam penggunaan gue kemarin kayak misalkan buat dengerin musik, dia bisa bertahan kurang lebih 2 jam. Dan kalau ketika kalian pakai buat streaming kayak game, kayak gue kemarin pakai buat Mobile Legends tuh gue pakai dengan kondisi mikrofonnya juga always on karena gue sembari streaming sama teman-teman gue. Itu tuh dia bisa bertahan 1 jaman lebih, tapi nggak nyampe 2 jam sih kayaknya. Dan itu yang duluan mati yang sisi sebelah kanan. Jadi menurut gue untuk baterai life-nya ini tergolong biasa aja lah. Jadi anggaplah ini baterai life-nya sekitar 2 jam. Tapi case-nya ini lumayan karena dalam ngecharge-nya itu sampai full kurang lebih 20-30% aja ngabisin baterai. Jadi dalam sekali pengechargean full ini dia bisa ngecharge sampai 4 kali kurang lebih dari earbud-nya. Jadi mungkin totalnya bisa sampai 10 jam kali ya, gue nggak tahu. Karena gue nggak nyoba bener-bener dari 100% sampai habis dari case-nya ini. Oke, terus selanjutnya mengenai mikrofon, menurut gue sih yang gue tanya ke teman-teman gue ketika gue pakai mikrofon dari TWS ini, teman-teman gue pada bilang suara gue terdengar jelas kok. Jadi basicnya harusnya mikrofon ini tuh suaranya cukup baik ya, meskipun gue hanya pakai di indoor.
Oke, paling itu aja sih untuk masalah TWS ini. Gue nggak menemukan masalah yang berarti kok. Dalam pemakaian sehari-hari gue ini bisa berjalan lancar. Yang gue suka dari TWS budget seperti ini tuh biasanya kadang koneksi antar TWS-nya ini suka nggak stabil. Jadi terkadang suka disconnect sendiri atau nyala sebelah terus nggak lama dia reconnect sendiri. Kalau ini tuh nggak. Dia benar-benar bisa stabil. Di pemakaian 1 jam lebih tuh benar-benar stabil sampai akhirnya baterainya habis. Jadi menurut gue untuk konektivitasnya berjalan cukup lancar. Yang kedua yang gue suka adalah dari touch buttonnya ini. Ini kan kayak touch ya, sistemnya udah bukan pakai tombol tapi hanya menggunakan touch seperti ini. Tapi letaknya ini tegas menurut gue karena ada sisi kotak yang seperti ini. Jadi kita tuh nggak usah harus ngeraba-raba kira-kira letak touch sensornya itu di mana karena udah cukup jelas touch yang ada di sini. Dan untuk touch-nya ini cukup sensitif dan untuk fiturnya juga gue bilang cukup lengkap ya karena udah play pause ada, volume ada, next or previous track juga ada. Itu yang paling penting sih. Jadi so far ini gue ngerasain untuk sebuah TWS budget di usability-nya ini cukup oke dan nggak ada masalah. Terus gimana dengan masalah dari sound quality yang dihasilkan dari Oase Hero T ini? Kalau pertama kali gue dengar Hero T ini, gue ngerasa karakternya itu cenderung ke bass ya. Jadi memang yang paling ditonjolkan itu di frekuensi bassnya, dia nggak balance. Jadi kalau kalian pengen cari earphone yang balance, mungkin ini bukan pilihan yang menarik karena ini lebih cocok buat kalian yang suka bass atau bisa gue bilang bass head. Karakternya sendiri ini tuh bisa gue bilang sebenarnya agak ke warm, tapi terkadang high-nya pun bisa ada sedikit harsh-nya gitu. Jadi untuk frekuensi atasnya memang bukan yang smooth banget, tapi untuk harganya gue ngerasa memang kurang lebih rata-rata TWS di range harga tersebut tuh masih mempunyai high frekuensi yang memang nggak bisa smooth dan super nyaman ya. Jadi memang ini umum yang akan ditemukan di frekuensi sound quality di TWS di range harganya. Untuk suara vokalnya cukup baik kok, jadi semua vokalnya terdengar cukup jelas. Hanya aja kalau kalian bandingkan dengan TWS yang berada di range harga yang lebih tinggi, misalkan kayak QCY yang kemarin sempat gua review, itu mempunyai clarity yang jauh lebih baik dibandingkan Hero T ini. Jadi secara sound quality memang mereka berdua udah berbeda kelas. Jadi balik lagi ke masalah budget ya. Kalau kalian mempunyai budget 200.000, gue rasa TWS ini tuh udah cukup memenuhi kebutuhan kalian, asal kalian jangan berharap mempunyai sound quality yang yang bisa gue bilang bagus ya, karena again ini hanya TWS seharga 200.000. Cukup lah buat nemenin kalian dengerin lagu di perjalanan atau misalkan kalian pakai buat main casual gaming dan lain sebagainya. Ini tuh udah cukup oke kok. Itu aja paling yang bisa gue sharing dari Oase Hero T ini. Kalau kalian berminat, linknya akan gue taruh di deskripsi di bawah ya. Jadi itu aja yang bisa gue sharing. Kalau kalian punya pertanyaan, boleh tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian yang nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.